Dulu memang yang buang sampah termasuk ibu juga. Lagi kalinya masih kecil. Waktu itu pernah, waktu masih kecil. Saya belum ngerti, belum diajarin. Hesti tinggal persis di pinggiran kali di kawasan Bulak Cabe, Cilincing, Jakarta Utara. Dulu, Hesti kerap membuang sampah sembarangan termasuk menjadikan kali depan rumahnya sebagai tempat sampah besar. Tak heran jika lingkungan sekitar rumah Hesti kotor dan penuh dengan sampah. Botol-botol plastik minuman juga gelas-gelas itu hampir setiap hari ya berserakan di setiap gangan, sudah seperti sampah berantakan ya sebetulnya. Belakangan, Hesti mulai merasa tidak betah tinggal di lingkungan yang tidak bersih. Ya dulu saya pernah keluar rumah, saya ngeliat itu depan rumah sama samping tuh kotor banget, banyak sampah. Akhirnya saya bersihin tuh, nggak lama beberapa hari langsung kotor lagi, saya pusing bersihinnya, capek. Tak hanya Hesti, permasalahan sampah juga membuat pusing pemerintah. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK menunjukkan jumlah timbunan sampah di Indonesia mencapai 35,5 juta ton per tahun. 32%-nya berasal dari sampah rumah tangga. Dan dari jumlah itu masih ada 45% lebih sampah yang tidak terkelola. Semaksimal mungkin publik itu membatasi dan mengurangi sampah yang dihasilkannya. Jadi upaya-upaya pengurangan pembatasan plastik sekali pakai itu sesuatu yang harus dilakukan sekarang. Yang kedua yang harus dilakukan itu juga supaya juga harus menjadi kesadaran kolektif publik itu memang memilah sampah sejak dari rumah, Mbak. Itu memang udah harus dilakukan itu. Jadi bukan lagi buang sampah pada tempatnya. Menurut KLHK, idealnya pemilihan sampah dibagi menjadi 5 kategori. Sampah B3, sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang dapat didaur ulang, dan sampah lainnya. Lewat pemilahan ini diharapkan bisa mengubah pola penanganan sampah tradisional, kumpul angkut buang, menjadi pengelolaan sampah 3R, yakni reduce, reuse, recycle yang mempunyai nilai ekonomi lebih. Karena berbagai jenis sampah bisa dijual kembali untuk diolah, seperti botol kaca, kemasan plastik, ataupun kertas. Disinilah peran bank sampah bisa memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian melalui pemilahan sampah di tingkat rumah tangga. Pengelolaannya pun turut melibatkan peran masyarakat seperti Bank Sampah Ciber Cilincing. Program dari pemerintah ya, untuk lingkungan juga masyarakat, untuk membantu mengurangi sampah. Bank Sampah Ciber mulai bergerak aktif sejak tahun 2014. Titin dan beberapa warga lainnya terus mengajak para tetangga agar mulai memilah sampah, termasuk mengajak anggota keluarga dan anak-anak mereka. Anak-anak saya bilangin, saya sediain tempat sampah, ini organik, non-organik. Ini anak-anak kumpulin nih, bisa dijadikan duit. Jadi ibu yang ngerjain nanti, yang milah-milah, yang buang-buang plastiknya gitu. Hesti mulai memilah sampah plastik sejak ia berusia 10 tahun tanpa mengganggu kegiatan belajarnya. Pertamanya sih ragu-ragu mau ambil nggak. Pas kata kedua harinya langsung tuh saya berani. Pertamanya saya malu diledekin teman, tapi keduanya enggak. Mau teman bicara apa saya bodo amat. Saya nyari pas sendiri lagi main sama teman-teman, dipegang aja pakai tangan. Kayak misalkan di samping saya ada lagi main tak umpet nih, saya ngumpet, ada samping saya ada botol aqua, langsung saya ambil, langsung saya topan, langsung bawa pulang dulu. Bank Sampah Ciber membagi aktivitasnya menjadi 3 skema besar. Pertama, Bank Sampah Ciber menerapkan sistem jemput bola dengan mengambil sampah anorganik hasil pemilahan warga atau nasabah antara 1 minggu hingga sebulan sekali, tergantung dari jumlah dan kemampuan warga dalam memilah sampah. Jumlah sampah yang terkumpul dicatat dan diakumulasikan dalam saldo tabungan bank sampah. Setiap setahun sekali, bank sampah akan membagikan hasil tabungan nasabahnya. Khusus Bank Sampah Ciber, nasabahnya sepakat jika uang tabungan mereka dibagikan di bulan Ramadan. Oh, hasilnya begini ya, selama ini cuma ngumpulin ituan kita daripada dibuang, kita ada hasilnya nih gitu. Bisa beli baju, daging, sembako, dan lain-lain. Ibu cerita di kampung juga sampai kalau ada mah katanya di sini ya nggak ada seberapa, cuman kita daripada sampah tuh dibuang yang nggak berguna mendingan kita manfaatin.
Skema kedua, Bank Sampah Ciber juga membuka sistem pembayaran tunai bagi warga yang ingin langsung mengantarkan sampahnya ke gudang sampah Ciber. Biasanya layanan ini digunakan anak-anak untuk mendapatkan uang jajan atau menambah uang belanja harian orang tua mereka, seperti yang dilakukan Hesti. Kalau udah terkumpul banyak, langsung dibersihin, langsung dijual. Dibawa ke tempat sampah Ciber, langsung dapat uangnya. Siap mulai ya. Skema ketiga, Bank Sampah Ciber bekerja sama dengan supplier dan pengusaha dari luar masyarakat sekitar, agar bank sampah tetap mendapatkan pasokan dan bisa terus mendapatkan keuntungan secara finansial. Kini, warga perlahan mulai merasakan manfaat dari adanya bank sampah di sekitar mereka, termasuk bagi anak-anak. Untuk anak-anak itu jadi udah dibiasakan membersihkan di lingkungannya, dan juga anak-anak juga ngerti, oh ya kalau dia nggak ngumpulin kasih ke ibunya, kalau enggak ya dia ngumpulin juga gitu. Lingkungannya jadi bersih, aman dari virus. Ya itu, bersih. Dulu peliharaan sampah-sampah, katanya klepek-klepek. Anak-anak tuh injek-injek. Sekarang setiap ada kotoran, sampah diambil, dipungut, disimpan. Ini harus kita dorong secara maksimal ya, karena ini kekuatan kita, kekuatan gotong royong, dan memang persoalan sampah harus kita lakukan dengan kolaborasi skala besar, baik itu produsen, kita masyarakat, kemudian pemerintah daerah dan pemerintah, kita bersama-sama mendorong ini secara maksimal.